Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 10 Februari tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Kejadian. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Ia menumbuhkan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu, Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Jagalah Hatimu. Saudara-saudari terkasih, banyak orang Kristen tidak memahami dan mengerti tentang apa yang diharamkan dan apa yang dihalalkan dalam ajaran gereja. Begitu juga dengan apa yang dikuduskan dan apa yang dinajiskan. Karena kurang memahami dan kurang mengerti ini, sehingga banyak orang Kristen yang ikut-ikutan dalam mengharamkan ataupun menajiskan sesuatu. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kembali tentang pemahaman
antara haram dan halal, serta najis dan kudus. Bukan yang masuk dalam mulut kita itu yang menajiskan, melainkan yang keluar dari dalam hati dan pikiran kita, itulah yang menajiskan. Dalam bacaan pertama di kitab Kejadian, kita membaca bahwa Allah menciptakan alam semesta dan manusia semua baik adanya. Manusia diberikan Allah kuasa dan kebebasan untuk memilih dan memakan apa yang layak baginya. Di sini ada pengertian tentang sesuatu itu baik atau tidak untuk dimakan. Dengan kata lain, Tuhan Allah menciptakan semua itu baik dan halal untuk dimakan karena telah dikuduskan. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu diharamkan. Hanya saja, layak atau tidaknya tergantung pribadi manusia tersebut. Demikian, semua yang dapat dimakan masuk di perut, sehingga yang baik akan memberi kita nutrisi, dan yang tidak baik dibuang sebagai kotoran. Saudara-saudari terkasih, Tuhan ingin menegaskan bahwa yang menajiskan itu datang dari pikiran dan sikap hati kita. Dalam Injil hari ini dituliskan, apa yang keluar dari hati orang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, persinahan, iri hati, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara-saudari terkasih, pikiran dan sikap hati untuk bertindak jelek atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah dan hukum-hukumnya, itulah yang dimaksudkan untuk diharamkan dan dinajiskan oleh orang Kristen. Sebab tubuh kita adalah bait Allah yang sudah dikuduskan, sehingga janganlah dirusak oleh perbuatan haram dan najis yang keluar dari dalam hati kita. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita sebagai umat Katolik merayakan peringatan wajib Santa Scholastica Perawan. Santa Scholastica merupakan adik kandung Santo Benedictus, pendiri Ordo Benediktin dan abbas termasyur di Biara Monte Cassino. Semenjak masih muda, Santa Scholastica telah bercita-cita untuk menjadi seorang biarawati agar lebih mendekatkan diri dengan Tuhan dalam doa dan bertapa. Ia pun mengikuti jejak kakaknya, mendirikan sekaligus menjadi pemimpin biara wanita berdekatan dengan Biara Monte Cassino. Kedua kakak beradik ini tetap saling mengunjungi, memberi bimbingan rohani satu sama lain, dan juga untuk biarawan dan biarawati yang mereka pimpin. Ketika Santa Scholastica menemui ajalnya, kakaknya melihat jiwa adiknya terbang ke surga berupa burung merpati. Jenazahnya dikuburkan di Monte Cassino pada tahun 543. Santa Scholastica menunjukkan cara hidup yang diserahkan sepenuhnya kepada Allah dengan hidup membiara. Santa Scholastica menunjukkan kehadiran Kristus kepada orang lain lewat cara hidupnya. Saudara-saudari terkasih, hari ini Santa Scholastica memberikan teladan kepada kita bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam biara serta menjaga kesucian tubuhnya sendiri. Dengan begitu, ia menjauhkan segala hati dan pikirannya dari tindakan yang mengharamkan dan menajiskan dirinya. Tepatlah apa yang dikatakan pengamsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal,
Semoga kami belajar dari teladan Santa Skolastika yang menjaga kehidupannya bersih dan suci di hadapan-Mu, serta mampukanlah kami untuk memiliki hati dan pikiran yang selalu mengarah kepada Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.